Oke, balik lagi bersama gue di Fibers Gaming Channel. Dan untuk di video kali ini gue akan membahas satu buah, bisa gue bilang Ayo atau mungkin pot atau mungkin yang lainnya, yaitu Orion. Ya jujur semenjak ini pengen dirilis lah, itu cukup banyak ya, cukup hype juga. Dan ya Orion ini bukan produkan baru ya, bukan barang baru, makanya kenapa namanya Orion 2, karena sebelumnya itu udah pernah ada Orion yang lama. Dan kalau nggak salah tuh ada beberapa tipe ya. Kalau yang lama itu ada yang Q, terus DNAGO, terus Light atau apa ya, gue lupa namanya, sama Orion biasa. Jadi dia ada 4 tipe, dan ini adalah Orion terbarunya. Kita lihat apa perbedaannya. Mungkin gue nggak bisa nunjukin ya apa perbedaannya dengan yang sebelumnya gitu, tapi gue bisa kasih tahu apa aja perbedaannya di antara yang lama sama yang terbaru. Let's go. Oke, jadi ini dia Orion 2. Dan ya ada tulisan di sini limited edition. Ya gue nggak tahu nih kenapa harus ada tulisan limited edition. Apakah dia memang limited dikeluarinnya? Karena mengingat dulu itu nggak limited sih, seingat gue ya, nggak ada tulisannya limited juga gitu. Dan ya ini adalah box, gue bisa bilang box pot terbesar atau box Ayo terbesar yang pernah gue buka, gue review di channel ini. Sebenarnya bukan besar sih ya, lebih tepat itu dia kayak paling lebar lah dibandingin sama device-device yang lain. Dan kita buka cara ya, di sini gue dapatnya yang warna gold Sonokeling. Dan di sini ada ya buku manual yang nggak akan dibaca juga, terus tentang Orion. Ini gue nggak tahu nih. Oh, ini tata cara RBA, refill dan lain sebagainya mungkin ya. Ya nggak akan dibaca juga. Terus kita buka dari kotak aksesorisnya. Ada apa aja sih aksesorisnya? Kita lihat. Kayaknya sih yang pasti ada kabel sih. Nah, oke, di kotak aksesorisnya dapat suction cup. Nah, gua nggak tahu nih ini fungsinya untuk apa nih. Suction cup kayak gini, apa buat buka atau gimana? Nah, gua nggak tahu itu. Terus ada kabel, ya kayak biasa. Terus ada beberapa perintilan di sini. Ada airflow. Airflow-nya di sini ada 3. Ini yang pertama 2 ohm. 2 ohm. Diameter 2. Terus ini diameter berapa? Oh, ini 3-nya. Ini diameter 3. Terus satu lagi ini ada diameter berapa nih? Saya samat. Ini diameter 1. Ini diameter 1. Well, untuk airflow-nya dia nggak ada yang setengah-setengah ya. Tapi gue nggak tahu nih yang terpasang itu yang diameter berapa. Tapi ya balik lagi sih, sebenarnya udah ada adjustable airflow juga. Terus kita dapat tank kosong. Nah, gue nggak tahu nih fungsi tank kosong ini, apakah dia punya untuk kayak yaudah gue ganti-gantian gitu sama RBA-nya sama, atau memang dia nanti ada OCC. Karena sih gue dulu untuk Orion yang V1 dia pakainya tank yang jadi 1 atau OCC gitu. Gua agak lupa sih. Oke, terus kemudian ada device-nya. Dan ya, jujur pertama kali gue ngeliat device ini tuh sebenarnya termasuk elegan lah gitu. Maksudnya tampilannya itu elegan gitu. Dan gue bisa bilang cukup wah juga untuk secara tampilan. Di depannya ada layar. Terus di sini ada buat ngebuka si
apa tanknya, jadi buat ngelepas tanknya. Nah di sini kepasangnya yang 04. Terus pinnya ada 3. Dan ini udah jadi satu sama airflow-nya. Kalau seinget gua dulu itu dia airflow-nya agak gimana ya? Agak unik lah. Uniknya tuh dia airflow-nya malah ada di apa namanya? Ada di bawah drip tip gitu. Kalau untuk pengisian Juswell-nya menurut gue masih sama sih, nggak ada perbedaan yang terlalu gimana sih sama yang lama ya, masih sama-sama diputer. Dan well jujur Orion itu punya ciri khas sendiri sih. Nah yang jadi pertanyaan gue nih, RBA-nya itu fit nggak sih sama RBA lain? Nah itu yang jadi pertanyaan gue di awal ketika gue ngeliat desainnya ya. Karena mengingat tidak ada satupun RBA baik itu dari Boro ataupun dari Dot yang kayak gini gitu. Ini cukup unik sih ya, dia jadi kayak masang platform sendiri lah. Oke, untuk drip tipnya 510, nih bisa kalian ganti pakai drip tip kesayangan kalian. Tapi jujur untuk gua pribadi, drip tipnya itu lumayan oke lah. Cuma kalian nggak bisa pakai drip tip integrated yang kalian punya. Oke, untuk RBA-nya. RBA-nya dibentuknya ya sebenarnya standar sih, standar RBA banget. Kayak gini. Ini Juswell-nya, jadi ya ini harus nutup, udah pasti. Nah, enaknya adalah bukan enaknya sih. Di sini Juswell-nya menurut gua tuh cukup cukup kecil lah. Jadi ya kalian nggak harus dimasukin juga gitu untuk si kapasnya harus keluar gitu, menjadi keluar enggak. Cukup yang penting nutup aja. Cuma kalau ngeliat dari konstruksinya harusnya cukup lah. Ya paling ini 2,5 lah. Kalau gue rasa kalau misalnya kalian pakai ukuran 3 ini masih terlalu besar sih, dan itu akan padat banget. Oke, gue akan tutup untuk RBA-nya. Ya, nggak akan gue masukin sih. Tapi di sini nggak ada ini ya, nggak ada adapter ya. Jadi otomatis dia pasti udah 510 drat. 510, jadi ininya jangan sampai hilang. Ini nih hal kecil-kecil kayak gini nih yang kadang suka bikin lupa, atau ya kadang kebanyakan orang pada apa ya namanya ya, jadi kayak kadang lupa pasang itu, akhirnya ya bocor gitu kan ya. Untuk RBA nya gua akan siapin untuk gua coiling biasa, nyalain tuh 2, 3, 4, 5 atau LVI. Dan tampilannya menurut gue cukup oke, karena seingat gue dulu itu untuk Orion itu tidak ada layar sama sekali. Bahkan yang tipikal DNA nya pun dia tidak pakai layar. Jadi benar-benar kayak pengaturan wattage-nya itu berdasarkan warna kalau gue nggak salah ingat. Jadi di sini ada satu tombol di bawah, di atas lubang charger dia tombol untuk ngatur wattage yang kalian mau pakai. Untuk wattnya dia dari 5 sampai 40. Tuh 2, 3. Oke. Ada menu nggak nih? Tuh 2, 3. Plus minus. Nggak ada. Oke. Power dan plus itu untuk unlock dan unlock. 1, 2, 3. Tuh 2, 3, 4. Ya. Ini 2, 3, 4, 5. Oke. Untuk menunya nggak ada sama sekali. Gue bisa bilang ini nggak ada sama sekali untuk menunya. Jadi benar-benar pure sesuai apa yang kalian lihat di layar, ya udah cuma itu doang. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah muncul LVI, dan dia gue nggak tahu ya chipnya itu baru atau gimana. Ya gue harap sih ada perbedaan ya, atau minimal ya mirip-mirip lah sama yang bagus-bagusnya. Oke, untuk panel doornya gue rasa ini nggak bisa dibuka deh, atau bisa ya? Tapi gue nggak tahu caranya. Ya, kayaknya panel doornya nggak bisa dibuka. Gue udah coba korek, geser, pun
nggak ada perubahan. Atau mungkin dia pakai sistem tempel gitu ya, jadi ya udah direkatin gitu. Nah gue nggak tahu tuh sistematikanya gimana, karena ada beberapa modder itu yang gue lihat udah bikin untuk panelnya ini. Well, menurut gue bukan suatu masalah yang gimana-gimana ya, karena menurut gue untuk desainnya sendiri udah cantik. Udah gitu kan motif kayu ini, gue nggak tahu nih ini kayu beneran atau kayu bohongan gitu, karena jujur jarang ada device yang mau ngasih kayu gitu. Oh ini kayu beneran kayaknya ya, tapi kalau dari suaranya sih ya kayu beneran. Coba gue cobain bahan plastik deh. Enggak, mirip plastik, suaranya mirip plastik, tapi ini gue nggak tahu ya. Ya kalau ini beneran kayu sih, kalau ini kayu asli sih gue rasa perawatannya akan agak-agak ribet ya sebenarnya. Oke, itu aja dari tampilan device-nya. Ya biasa gue akan build dulu untuk RBA-nya, dan kita akan langsung balik ke posisi awal untuk menggambarkan first impression, bagaimana sih rasanya atau bagaimana sih karakteristik dari si RBA-nya ini. Oke, ya gue harap sih suatu saat akan ada yang bikin RBA buat Orion sih. Ya, who knows? Siapa yang tahu? Bisa aja. Oke, yuk. Oke, itu dia tampak dekatnya dari Orion 2, Orion 2, dan ya, jujur secara desain gue suka, dan juga handling feel-nya tuh enak gitu. Maksudnya nggak yang gede banget, nggak yang tipis banget, nggak yang gimana-gimana, dan bobotnya tuh padat di sini. Nah ini yang gue suka, maksudnya bahannya ya harus gue akuin ini bahannya kualitas banget sih. Dan di sini kalian dapat 2 tank, seperti yang kalian tadi lihat. Tank yang pertama itu adalah tank warna putih, atau ya bisa bilang warna beningnya lah. Nah ini gue pakai yang smoke-nya. Dan kalian juga dapat 2 jenis drip tip. Drip tip yang ujung tipnya itu warnanya hitam, itu apa ya, bisa gue bilang tuh kayak drip tip MTL-nya lah. Nah kalau ini itu buat kalian yang mau RDTL atau DTL juga bisa sih sebenarnya. Tapi yang menurut gue pribadi kayaknya ini lebih cocok untuk RDTL sebenarnya, karena ya lubangnya tidak terlalu besar-besar banget gitu. Dan juga kalau kalian pakai yang hitam ya mungkin kayak pengen nyocokin gitu kan biar lebih setara gitu warnanya. Menurut gue lebih baik kalian beli drip tip terparty ya, maksudnya dari model-model yang biasa kalian mungkin pengen gitu, atau mungkin kayak let's say katakanlah dari Walkman, atau mungkin dari Rap Concept, atau mungkin dari Flameless, atau mungkin dari yang lainnya. Gue rasa itu akan lebih wise sih untuk kalian pakai. Mungkin beberapa drip tip ada yang cocok, ada yang enggak ya. Oke, gue udah build, gue udah jadi, dan di sini gue pakai Baby Alien, kapasnya gue pakai Primo dari Monster, dan juga di sini gue pakai liquidnya adalah Jinak Taro atau Taro Jinak lah. Ya let's say anggaplah Tajin lah, Taro Jinak gitu. Dan di sini gue dapat 031 OHM-nya, dan kalau di mod tadi gue dapat sekitar 028, 029. Ya biasa ada kenaikan sedikit karena mungkin perbedaan pembacaan OHM ya. Dan di sini gue maksimalnya dapat di 0. Gue dapatnya di 32 watt, itu maksimal. Jadi kalau kalian build terus kalian pengen apa ya, pengen nyampe maksimum wattnya mungkin ada di sekitar 025 mungkin ya. Itu bisa nyampe di 40 watt. Oke. Secara bahasa desain gue udah bilang gue suka, simple, nggak aneh-aneh. Terus juga secara build quality ini termasuk salah satu device pot yang menurut gue paling solid, paling tebel, paling tanky lah, paling berbobot, paling berisi. Gimana rasanya? Kita cobain aja. Oke. Dari yang gue rasain, secara karakter RBA dia harusnya bisa lebih baik ya. Tapi jujur, antara settingan gue yang salah atau mungkin memang
RBA-nya yang kurang maksimal. Tapi menurut gua harusnya ini bisa lebih maksimal lagi sih. Cuma memang gua nyetingnya itu coil dengan airflow itu dia agak deket ya. Jadi mungkin ruangnya jadi kayak terlalu sempit gitu. Dan di sini gue pakai airflow yang ukuran 4. Cuma yang gue jadi sebenarnya bukan jadi pertanyaan juga ya. Kenapa harus ada airflow lagi gitu? Kalau misalkan ini memang untuk RBA aja, mungkin gue rasa penggunaan dari si airflow ini akan jarang kepake ya. Karena kan udah disediakan juga tuh pilihan airflow 1 sampai 4. Dan menurut gue pribadi, kalau ada airflow, setting airflow kayak gini, harusnya mereka berarti udah menyiapkan OCC-nya. Seperti yang kalian lihat tadi di dalam kotak itu ada 2 slot yang kosong. Mungkin saja awalnya itu disiapkan untuk menaruh OCC. Dan menurut gue pribadi, kalau misalkan seandainya dia ada OCC-nya sekalipun, menurut gue cukup wise sih, sebenarnya cukup memudahkan untuk user-user yang mungkin jarang nge-build atau malas ngulik. Nah, itu mungkin bisa jadi optionnya mereka gitu. Oke, secara rasa gue bisa bilang oke aja untuk saat ini, karena mungkin gue akan bikin lanjutannya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk penyerapannya, gue akuin walaupun lubangnya menurut gue ini kecil, ini penyerapannya cukup bagus ya. Walaupun gue long puff sekalipun, gue tidak merasakan dry heat di sini. Oke, setelah gue coba lagi, menurut gue pribadi rasanya enak, manisnya dapet, karakter si tajinnya juga menurut gue masuk, dan juga menurut gue pribadi permasalahan gue ya, kalau gue pribadi sebenarnya, ya ini bukan jadi deal breaker ya buat kalian yang pengen ngambil ini. Pertama itu ada di sini, jadi kalian nggak bisa begini. Ini kalau kalian ngisepnya begini, maksudnya mencecep pakai jempol gitu, kayak gini, ini akan kena ke bibir kalian. Jadi idealnya adalah dia pakainya kayak gini atau kayak gini, ya dari samping atau dari belakang gitu. Nah, dengan cara seperti ini maka liquid dia akan terus tergenang di sini. Jadi menurut gue pribadi oke aja, fine aja. Itu bukan jadi deal breaker banget ya, karena memang dari dulu Orion itu selalu pengisiannya tuh di atas. Gue agak lupa ingat, tapi seingat gue ini terbalik. Kalau dulu itu dia dripnya itu ada di sini, dan habis itu baru di sininya adalah lubang tutup untuk pengisiannya. Secara desain dari yang dulu itu menurut gue pribadi nggak banyak yang berubah, mungkin sedikit perubahan lah. Dan di sini ada beberapa baut ya, dan di sini dia bautnya tuh bisa gue bilang tipikal yang unik, yaitu baut ya. Mungkin kalau misalnya ada produsen yang berani nekat bikin khusus buat Orion, gue rasa agak-agak PR juga sih. Atau mungkin pakai baut tipe lain, let's say katakanlah yang plus atau yang minus, ya mungkin bisa aja. Oke, secara penggunaan harian gue harus akuin ini termasuk yang cukup oke buat kalian, untuk kalian pakai sehari-hari. Ya kalau secara desain gue akan kasih 8 lah, karena gue cukup suka dengan desainnya. Tapi jujur, kalau ini mungkin sedikit bisa diubah panelnya, mungkin akan lebih keren lagi sih. Maksud gue mudah lah, let's say katakanlah mungkin ini kayak pakai lem atau apa. Mungkin kalau dipakai magnet ini lebih oke lagi sih. Jadi lebih mudah untuk kalian yang suka gonta-ganti panel, dan juga untuk kalian yang suka merombak dari si device kalian biar lebih personal. Ya, gue nggak tahu gimana cara modder-modder itu bikin. Mungkin suatu saat gue akan beli salah satu kali ya. Oke, itu aja pendapat gue atau first impression gue tentang Orion 2. Dan ya, balik lagi ini sesuai selera ya. Dan dia selalu punya cara unik, yaitu satu bagian di sini adalah untuk buka cartridge-nya. Jadi kalau kalian pakai ini, usahain ini harus ditarik, baru kalian masukin dari belakang ke depan dan baru kalian lepas. Kenapa? Karena kalau kalian nggak lakuin seperti itu, kemungkinan besar tank kalian itu akan lecet. Walaupun di bagian sini itu bagiannya itu udah di ya nggak terlalu kelihatan lah, tapi ya lebih wise akan seperti itu. Karena apa?
dikhawatirkan tanknya akan bocor kalau misalkan kegerus terus sih. Kalau menurut gue sih kayak gitu, karena ini cukup kenceng juga. Oke. Ya, itu dia Orion 2 by LVE, dan gue harap akan ada yang pakai chip DNA-nya sih sebenarnya, karena akan menarik banget kalau ini benar-benar bisa keluar yang pakai chip DNA. Let's say ya memang harganya akan sedikit, bukan sedikit sih, hampir 2 kali lipat atau mungkin lebih kalau seandainya ini pakai chip DNA. Oke, see you next video. I'm Maiden and bye bye. Makin lama makin enak, makin lama makin bisa gue nikmatin sih. Bisa geser ayo gue yang lain gak ya? Hihi.